debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN loh. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai pajaklah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu menderita penderitaan lahir batin. Di dalam sistem kolonialisme menderita lahir dan batin. Sehingga kalau dipungut sekarang, orang dipungut pajak luka hatinya. Iya. Luka, karena masih membekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas mengenai naiknya PPN sebesar 12% yang nantinya akan diberlakukan mulai awal tahun depan. Dan saat ini sudah bergabung narasumber kita. Hari ini ada Om Salamuddin Daeng. Terima kasih Om sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama. Oke, nah jadi Om Daeng, kita udah tahu ya kalau nanti awal tahun depan itu PPN 12% kan akan diberlakukan, di mana juga ada beberapa survei mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,93% year on year, yang tentunya proyeksi ini lebih kecil dari perkiraan sebelumnya itu 5%. Para ekonom juga memprediksi ekonomi Indonesia masih akan stuck dan hanya bisa mencapai di pertumbuhan 5%. Bagaimana Om Daeng melihat situasi saat ini yang dimana nantinya akan dijalankan PPN 12% nih Om mulai tahun depan? Silakan Om. Saya dengar rencana ini akan ditunda. Mungkin dalam waktu yang tidak ditentukan. Iya. Atau mungkin pada akhir 2025 nanti. Kita nggak tahu kapan. Betul. Yang jelas rencana ini ditunda. Dan saya kira Prabowo mungkin tidak suka mendengar kalimat itu ya. Karena dia punya satu usaha lain untuk lebih banyak mendistribusikan pendapatan ke masyarakat. Nah, tapi menurut hemat saya juga rencana ini tidak perlu ada ya. Kalau membaca dari beberapa laporan ekonomi yang terakhir, saya membaca dari Bank Dunia di bulan April tahun 2024, mereka mengatakan bahwa sebetulnya problem perpajakan di Indonesia itu ada dua. Satu, tidak efisien di dalam pemungutannya. Dua, kepatuhannya yang rendah, tidak efisien dalam pemungutannya dan tingkat kepatuhannya yang rendah. Saya lanjutkan, mengapa dibilang tidak efisien? Karena jumlah yang dipungut itu terlalu kecil daripada jumlah yang sebenarnya. Jadi seharusnya jumlah yang sebenarnya itu besar sekali. Betul. Tetapi jumlah yang dipungut itu terlalu kecil dari jumlah yang sebenarnya. Nah yang kedua, kenapa dibilang tidak patuh? Harusnya jumlah yang sudah dipungut, yang disetorkan ke negara, harusnya itu 2 kali lipat daripada jumlah yang ada sekarang. Menurut Bank Dunia. Berarti sebetulnya di dua bagian ini boleh dikatakan, kalau dia bilang tidak efisien atau kemudian tidak patuh, maka sebetulnya kalau diringkas, ini sebenarnya ada korupsi yang besar sekali. Di dalam hal penerimaan pajak. Jadi dalam hal penerimaan pajak kita itu ada korupsi yang tidak terlacak oleh hukum, tapi Bank Dunia memberi gambaran di dua aspek itu. Nah, Bank Dunia juga mengatakan bahwa tidak perlu ada kenaikan. Dia menyebut di laporannya itu dengan mengatakan bahwa kenaikan jikapun dilakukan tidak akan menambah pajak. Karena dua persoalan tadi. Satu, tidak efektif di dalam pemungutan, dua, tidak patuh di dalam pembayaran kepada pemerintah. Kalau patuh dan kalau efektif, sebetulnya pemerintah bisa menambah PPN 2 kali lipat dari apa yang diterima sekarang. Itu yang terjadi. Nah, kejadian yang lain lagi yang disebut di dalam laporan itu, dikatakan bahwa sebetulnya pendapatan yang berasal dari sumber daya alam itu yang telah terkoreksi habis di dalam beberapa tahun terakhir akibat penurunan harga komoditas. Penurunan harga komoditas dan sebab lain-lain dan sistemnya dan segala macamnya yang menyebabkan Indonesia itu menghadapi tekanan di dalam penerimaan
yang bersumber dari sumber daya alam, namanya penerimaan negara bukan pajak. Oh, oke. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sistemnya yang salah. Di dalam sistem pemungutan penerimaan negara bukan pajak ini. Sistemnya salah, sehingga penerimaan negara itu sangat minim di dalam hal penerimaan negara bukan pajak terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini juga menjadi satu kritik dari tidak hanya dari kalangan Bank Dunia sendiri, tapi juga dari masyarakat kan. Ya, kenapa seharusnya pemerintah tidak perlu menggali pendapatan dari PPN yang notabene langsung akan memotong daya beli rakyat. Jadi setiap kita beli sesuatu kita kena cas 12%. Itu sebaiknya tidak dilakukan karena apa, kita ini juga 5 bulan terakhir kita mengalami deflasi. Deflasi artinya penurunan harga-harga secara beruntun, secara terus-menerus. Penurunan harga-harga ini disebabkan karena penurunan daya beli, dan penurunan daya beli ini terlihat dari penurunan di dalam daya beli bahan makanan atau bahan konsumsi makanan. Itu mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali kalau misalnya karena yang kena pajak ini bahan-bahan pokok akan menjadi beban lagi bagi masyarakat. Nah, sehingga menurut hemat saya PPN yang 12% itu wacana itu tidak perlu diadakan lagi. Tapi bagaimana pemerintah meningkatkan efektivitas di dalam pemungutan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, terutama sumber daya alam. Kedua, meningkatkan kepatuhan perusahaan-perusahaan di dalam membayar yang seharusnya kepada negara. Saya kasih contoh misalnya gini. GDP kita berapa? 21.000 triliun, 20.000 triliun ya. 20.000 triliun, 52% ditopang oleh konsumsi. Konsumsi ya, 52% ditopang oleh konsumsi. Kalau PPN-nya 10% aja dari 20.000 triliun, berarti ada 10.000 triliun ya yang merupakan konsumsi ya. 52%, 11.000 lah yang berasal dari konsumsi. Kalau konsumsi ini 11.000 dipajakin 10% aja, maka ada 1.000. Ya, ada ada berapa tuh? Ada 10%, ada 1.000 triliun yang harusnya masuk ke dalam kas negara itu dari PPN konsumsi aja. Lah sekarang kita belum hitung sumber daya alam. Kalau dipungut PNBP secara benar. Penerimaan negara bukan pajak. Dan kalau dari batu bara kita bisa dapat dari 2. Dari royalti batu bara yang izin-izin yang banyak itu ada 580 lebih perusahaan yang besar-besar. Kemudian dari pungutan ekspor. Pungutan ekspor batu bara. Jadi pajak ekspornya lumayan besar. Tapi kalau itu dipungut dengan benar, anggaplah tahun ini Indonesia akan memproduksi batu bara sekitar 1 miliar ton. 1 miliar ton target produksi batu bara tahun 2025. 2025-2026 1 miliar ton. Anggaplah setiap ton batu bara ini akan berharga $100. Atau rata-rata yang terjadi selama ini $70. 70 atau harga batu bara yang dibeli rata-rata oleh PLN $70 ya. Atau harga rata-rata yang menurut hitungan statistik $68. Saya ambillah, saya pukul rata di 70. $70. Berarti revenue dari sektor batu bara dikali 1 miliar ton itu sama dengan $70 miliar. $70 per ton kan? Berarti ada $70 miliar. $70 miliar kali 15.500 berapa tuh? Iya kan? Berapa ribu triliun? Nah, berarti kalau $70 miliar kali 15.000 itu sama dengan ya sekitar 2.500 triliun ya, 2.000 sekian triliun. Itu dibagi aja dengan negara. Negara dari situ aja bisa dapat 1.000 triliun. Ini belum nikel, belum sumber daya alam lain, belum macam-macam. Sebetulnya kalau pemerintah benar memungut dengan benar, ini masalah penerimaan negara dari yang ada sekarang ini mungkin bisa meningkat 2 kali lipat, tapi harus benar. Benar. Satu, datanya harus benar, terbuka, transparan, ya, akuntabel. Kemudian
segala bentuk pelanggaran pajak yang besar-besar diusut, transfer pricing di dalam sumber daya alam diusut, ada komitmen kuat untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan. Nah, kalau hemat saya bagus sekali kalau pemerintah membentuk semacam pasukan khusus ya. Badan sendiri gitu pasukan ya. aja. Pasukan khusus. Semacam pangko kamtip untuk urusan sumber daya alam dan merapikan semua penerimaan negara dari sumber daya alam, memastikan bahwa seluruh kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang sangat besar sekali ini sudah membayar kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku di kita. Nah, kedua, harus ada komitmen untuk membenahi hukumnya. Jadi menutup celah-celah terjadinya korupsi. Misalnya sekarang sistem bagi hasil di dalam batubara ditetapkan. Jika batubara berada di bawah $70, maka pemerintah bisa mendapat lebih besar. Jika harga batubara berada di bawah $70, maka pemerintah mendapat lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya pengusaha batubara, saya jual ke India atau ke Cina, kepada perusahaan saya sendiri yang ada di sana, saya jual murah. Berarti pemerintah tidak dapat apa-apa. Saya jual murah. Saya laporkan ke pemerintah bahwa kalori batubara saya rendah, saya telah menjualnya ke India dan India membeli dengan murah. Padahal yang beli di India adalah perusahaan saya sendiri. Saya perusahaan multinasional. Itulah yang menyebabkan pemerintah tidak bisa dapat apa-apa dari eksploitasi sumber daya alam. Terjadi transfer pricing, terjadi jual beli di antara satu perusahaan. Ya, terjadi satu skandal di dalam perpajakan. Terjadi satu manipulasi di dalam perdagangan. Pemerintah harus merapikan itu kalau mau duitnya banyak. Kita ekspor batu bara terbesar di dunia, ekspor sawit, penghasil sawit terbesar di dunia, penghasil LNG nomor 3 di dunia terbesar, penghasil apalagi seluruh komoditas sumber daya alam kita itu berada pada ranking 1 sampai 10 terbesar di dunia. Penghasil timah terbesar di dunia sesudah Cina, bauksit, penghasil nikel terbesar di dunia, ya kan? Apa yang nggak terbesar di dunia negara ini? Sawit, kayu, karet. Padahal berlimpah ya Om ya. Berlimpah. Alam kita itu. Sangat. Cuma yang terjadi adalah satu kecurangan, praktek kecurangan dengan menggunakan peluang hukum atau peluang undang-undang yang sepertinya sengaja dibuat seperti itu. Karena apa? Saya bilang sengaja karena tidak ada komitmen dari Kementerian Keuangan sendiri untuk membenahi peraturan. Bisa jadi mereka terlibat dalam skandal-skandal seperti itu. Apa buktinya? Skandal pencucian uang di Kementerian Keuangan 300 triliun, yang 340 triliun dulu yang disampaikan Mahfud MD. Nah, sekarang kemungkinan besar Prabowo mesti usut tuntas itu. Karena itu bukan hanya soal nilai 340 triliunnya, tapi bagaimana membenahi sistem hukum ke depan agar praktek pencurian sumber daya alam kita itu tidak terjadi lagi. Praktek uang kotor atau cuci uang oleh oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang merugikan negara tidak terjadi lagi. Itu yang penting. Nah, sehingga seharusnya kita gemah ripa loh jinawi. Jadi kita itu nggak keriting seperti sekarang kan. Mau bikin apa-apa susah. Nah, kalau mau dilanjutkan, sebetulnya hal yang lebih fundamental lagi adalah sebetulnya di dalam urusan negara ini, di dalam urusan kita bernegara terkait dengan ekonomi, sebetulnya di puncaknya itu ada masalah tertinggi namanya keuangan. Jadi percuma diutak-atik pajak ini penerimaan negara, tapi kalau problem keuangannya tidak dibenahi. Nah ini kan kalau misalnya berbicara tentang pajak pasti kan ada hubungannya dengan APBN juga ya, Om ya. Nah ini
apakah karena APBN itu menurun makanya PPN itu dinaikkan gitu Om? Dan kenapa bisa APBN itu akhirnya menurun gitu? Itu pertanyaan bagus. Kenapa APBN itu menurun? Hmm. APBN kita itu nggak pernah nambah Iya. dari 10 tahun yang lalu. Secara kapasiti, secara real, secara nilai, secara volume, secara nilai bertambah, nominal, tapi secara real tidak bertambah. Oke. Kenapa saya mengatakan begitu? 10 tahun yang lalu, akhir kekuasaan SBY, APBN kita itu sekitar 1.600 T. 1.600 T APBN kita. 1.600 T itu kemudian naik dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi. Sekarang 3.300 T tahun kemarin. Ya. Dulu 1.600 T kan? 1.650-an T. Sekarang 3.300 T. 3.300 T. Itu tidak naik sebenarnya. Itu hanya tipu-tipu. Hanya ilusi kenaikan. Karena secara real tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena nilai tukar kita menurun. Dulu waktu SBY rata-rata currency nilai tukar kita terhadap US dollar itu di angka 8.000. Iya. Sekarang 15 sampai 16.000. Berarti naik 2 kali lipat. Nah, APBN naik mengikuti itu. Sebenarnya naik apa enggak? Enggak naik. Kalau diukur di dalam perdagangan internasional, diukur dalam currency, diukur di dalam nilai tukar mata uang. Kenapa kita harus mengukur seperti itu? Karena kita mengekspor batu bara, menjualnya dalam dolar, semua dalam dolar. Kita membeli dari impor dalam dolar semua gitu kan. Pakai dolar semua gitu. Jadi APBN kita isinya apa? Ada government procurement, ada pembelian barang-barang impor oleh APBN kita kan. Semua kita beli dalam dolar. Jadi mengukur dalam dolar itu lumrah, biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita ukur dalam dolar? Tidak naik, tidak bertambah. Secara real, secara nominal bertambah. Itu namanya manipulasi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Kementerian Keuangan atau kementerian lain-lain berhasil menambah penerimaan negara dan seterusnya, harus mereka ketahui bahwa penerimaan negara kita itu tidak pernah bertambah. Maka saya bilang tadi, mau disedot berapapun dari rakyat, kalau keuangannya ini tidak dibenahi, ya, moneternya ini tidak dibenahi, keuangannya secara keseluruhan tidak dibenahi, tidak akan pernah terjadi pertambahan. Kita akan tetap dibikin ketergantungan secara terus-menerus kepada apa? Betul. Kepada utang. Maksudnya, kenapa kita tidak boleh bertambah itu? Karena kita ingin dibuat tergantung kepada utang. Makanya APBN yang nambah itu cuma satu. Utangnya nambah. Walaupun kita nggak nambah, tetap nambah. Kenapa? Karena nilai tukar kita turun. Tadi ngutangnya 1.000. Nggak nambah utang tahun ini, tapi karena nilai tukar kita turun, utang kita jadi nambah 2 kali lipat. Nah, itu yang pemerintah dibuat ya kita bodoh, atau kita bodoh sebagai bangsa ini, sebagai negara ini, sebagai pemerintah ini kita bodoh, tapi di dalam kebodohan itu kemudian kita membodohi orang banyak. Dengan logika kita berhasil, kita ini, kita itu, padahal kita enggak di jalan di tempat. Kenapa? Currency kita, moneter kita enggak bagus. Kita dibuat tergantung kepada kepentingan internasional. Nah, Om, bagaimana nih Om nanti dampaknya bagi masyarakat kalau nanti memang jadi PPN naik dan akhirnya kita harus adaptasi dengan naiknya PPN ini, Om? Ya, itu kontraproduktif dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi. 52% pertumbuhan GDP, gross domestic product kita, itu dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi sehari-hari orang, rumah tangga.
52%. Kalau itu dinaikin, ya, yang akan kemudian berimplikasi kepada naiknya harga dan kemudian berimplikasi pada menurunnya permintaan dikarenakan oleh terjadi penurunan daya beli. Nah, itu bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi nggak bisa naik. Walaupun banyak proyek digenjot sini sana, infrastruktur nggak bisa. Nah, karena pertumbuhan ekonomi kita itu konsumsi yang menopangnya. Dari dulu pertumbuhan konsumsi ini ditopang oleh kredit konsumsi. Kredit konsumsi banyak, semua orang ngutang, ATM ngutang, kredit card ngutang. Sekarang tambah lagi online pinjol ngutang untuk membeli sesuap nasi. Nah, sekarang sudah berat sekali sehingga sulit untuk menambah kapasitas di dalam konsumsi masyarakat. Nah, kalau itu dinaikkan pungutan macam-macam PPN, apa segala macam itu, terutama PPN ya, kalau dinaikin maka itu bisa berdampak pada penurunan konsumsi. Kalau penurunan konsumsi, penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan GDP, penurunan perdagangan, penurunan lagi pendapatan negara. Nah, merembet ujungnya ke pendapatan negara lagi. Jadi dia harus berhati-hati menerapkan suatu kebijakan yang kontraproduktif. Sebetulnya di tengah situasi sekarang, apalagi banyak isu judi online yang menyedot uang ke atas. Tindakan pemerintah pertama sekarang itu bagi duit sebenarnya, bagi-bagi uang ke masyarakat. Gimana caranya? Cash transfer, bansos, apapun, karena kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan cukup sulit ya sekarang, karena situasi global, situasi internasional dan lain-lainnya. Satu-satunya adalah menggenjot spending pemerintah atau government expenditure untuk langsung menjadi daya beli masyarakat. Jadi pengeluaran pemerintah itu langsung menciptakan daya beli masyarakat. Kalau dulu kan rantainya panjang, pengeluaran pemerintah bikin infrastruktur dulu, bikin pekerjaan dulu, langsung jadi daya beli. Nah, dulu kepotong, ketika dilempar ke infrastruktur, belanja pemerintah, infrastrukturnya membeli barang impor. Nah, itu akibatnya orang tidak terdistribusi sebagai income, sebagai pendapatan. Nah, kalau bisa sekarang diubah jalurnya. Bikin yang lebih kecil, small and beautiful, bikin kecil-kecil di kampung. Makanya relevan kalau makan siang gratis ini bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Oleh usaha-usaha rakyat, usaha-usaha produktif rakyat, luar biasa. Karena itu adalah pengeluaran pemerintah yang bisa dikirim langsung ke masyarakat. Pertanyaan sekarang itu adalah bagaimana dapat duitnya. Nah, pemerintah dapat duit inilah yang harus dipikirkan dengan merapikan. Pertama-tama yang dirapikan itu sumber daya alam. Balik lagi ya. Rapikan dulu data, eksploitasi sumber daya alam. Kedua, rapikan regulasi seluruh sumber daya alam. Ketiga, rapikan keuangan sumber daya alam. Keuangan termasuk moneter ya. Lalu lintas devisa harus dievaluasi. Penempatan uang hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri biar tersirkulasi, biar jadi penerimaan pajak dan lain-lain. Nah, ini pasti tantangannya besar. Pemerintah Prabowo saya yakin mau melaksanakan ini, tapi akan menghadapi satu tantangan oligarki yang sangat kuat. Oligarki politik kita kan sebenarnya oligarki sumber daya alam. Mereka sangat powerful dan menakutkan bagi banyak orang di dalam pemerintahan. Tapi mau nggak mau harus sumber daya alam. Pajak itu bagi bangsa Indonesia, pajak itu warisan kolonial. Dulu orang melawan penjajahan karena ingin melawan pajak-pajaknya penjajah. Ingat sejarah. Pajak itu bagi rakyat Indonesia itu melukai hati. Melukai hati rakyat. Karena gini, pajaklah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu menderita penderitaan lahir batin. Di dalam sistem kolonialisme, menderita lahir dan batin. Sehingga kalau dipungut sekarang, orang dipungut pajak itu luka hatinya. Luka, karena masih membekas. Oh, ini kolonial ya. Ini nenek moyang saya melawan hal begini karena ini punya cita rasa kolonial. Maka di undang-undang kita itu, pasal 33 itu, dibikin cita rasa nasional.
itu. Jadi ya Prabowo saya kira mengerti bahwa pajak itu punya cita rasa kolonial, menyakiti hati. Kok habis belanja jadi mahal. Loh tadi perasaan cuma 400.000, kok nambah 45.000. Nah itu fee PPN-nya ternyata sakit, jadi buat sakit karena itu perut masuk selesai makan enggak enak. Iya. Jangan lakukan itu lah. Oke. Nah Om, kalau melihat situasi hari ini, apakah kemungkinan nih juga dari sistem perekonomian negara kita yang salah gitu Om? Menurut pandangan Om Jelas seperti salah. Jelas salah. Tadi kan saya udah kasih contoh. Saya kasih contoh bahwa negara kita tidak berkuasa atas ekonomi. Kenapa dibilang tidak berkuasa atas ekonomi? Karena tidak berkuasa atas keuangan. Kenapa dibilang tidak berkuasa atas keuangan? Karena negara tidak menguasai keuangan. Yang menguasai keuangan siapa? Swasta. Dan siapa? Dan teman-temannya secara internasional. Pemerintah tidak menguasai keuangan. Contoh paling real. Ya. Uang aja dulu, jangan keuangan. Uang yang beredar di negara ini 900 triliun. Uang yang beredar, uang kartal. Uang yang beredar, uang kartal. Itu uang yang diterbitkan oleh negara, oleh otoritas negara melalui Bank Indonesia, melalui lembaga tukang print uang. 900 triliun. Tapi uang dalam peredaran di Indonesia 9.000 triliun. Siapa yang bikin? Bukan negara yang bikin. Negara malah meminjam kepada mereka. Betul nggak? Berarti negara tidak punya kekuasaan atas uang. Itu tragis sekali sebagai negara kita. Kenapa? Karena kekuasaan atas uang diserahkan kepada swasta. Kapan diserahkannya? Diserahkannya kapan? Diserahkannya waktu reformasi 98. Reformasi 98 itu adalah suatu peristiwa transfer of power. Transfer kekuasaan. Kalau dulu zaman penjajah 1945 proklamasi kemerdekaan itu adalah transfer kekuasaan dari tangan kolonial ke tangan pemerintah Indonesia. Ke tangan bangsa Indonesia. Kalau reformasi 98 transfer kekuasaan dari tangan pemerintah negara Indonesia ke tangan swasta. Yang berkolaborasi dengan asing. Kenapa dibilang transfer kekuasaan? Karena yang ditransfer itu suatu authority. Suatu authority atas apa? Atas uang. Yang tadi saya kasih contoh. Kalau ini sampai ke Pak Prabowo 5 menit dia mengerti bagaimana cara mengatasi semua ini. Transfer atas uang. Uang apa yang ditransfer? Uang 530,13 triliun. Melalui apa? Melalui KLBI dan BLBI. Anda tahu berapa uang 630 triliun waktu itu? Sama dengan 7 kali APBN kita. Kalau sekarang APBN kita 3.600 triliun kali 7, itulah nilai uang itu sekarang. Net present value dari uang itu sekarang adalah 6 kali sampai 7 kali 3.500 atau 3.600 triliun. Itulah jumlah yang ditransfer. Power, uang ditransfer ke swasta. Lalu transfer of power itu disahkan dengan regulasi. Ada 3 regulasi yang harus dirapikan oleh pemerintah terkait sektor keuangan. Nah, tidak usah dibuka di sini. Kita rapikan. Om Daeng. Nah, jadi teman-teman itu tadi kita habis diskusi dan ngobrol-ngobrol soal kenaikan PPN yang mungkin masih mau ditunda ya Om ya. Prabowo nggak akan belum. Nah jadi itu teman-teman tadi juga udah ada insight dari Om Daeng juga gimana harus ada beberapa hal yang dibenahi juga ya Om ya di negara kita ya, seperti dari kepatuhannya dan efisiensi pajak juga di Indonesia ini. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Daeng.